Petugas gabungan dari Dishub dan Satlantas Polres Nganjuk melakukan pengecekan jalur perlintasan rel kereta api, baik yang berpalang pintu maupun non-palang pintu. Salah satunya di JPL 94 perlintasan kereta api berpalang pintu di Kecamatan Sukomoro Nganjuk. Petugas menemukan di pos jaga perlintasan kereta api tidak dilengkapi dengan alat genset, sehingga akan ada error ketika lampu mati dan saat palang pintu dalam posisi turun, sehingga kesulitan untuk menaikkan kembali. Solusinya akan dinaikkan secara manual dengan alat manual pula. Saya jelaskan untuk giat saat ini, Dan. Terima kasih, Mas. Pada pagi hari ini kami dari Dinas Perhubungan bersama dengan dari Lantas Polres Nganjuk saat ini melaksanakan cek lokasi di JPL 94 terkait dalam rangka operasi Tepat Sumeru tahun 2025 dalam rangka menjamin keselamatan warga masyarakat Kabupaten Nganjuk dalam rangka liburan Lebaran di tahun ini. Hasil dari pengecekan perlintasan kereta api saat ini bagaimana, Dan? Alhamdulillah seluruh peralatan baik mekanik maupun SDM kita sudah siap untuk menjaga 24 jam perlintasan di berpalang, perlintasan kereta api yang sudah berpalang. Kendala yang dihadapi Pak untuk penjaga perlintasan sendiri? Saat ini memang masih beberapa titik, terutama kendalanya adalah pada saat listrik padam. Jadi memang salah satu peralatan di palang ini ada kelemahan dan kelebihan. Kebetulan kelemahannya adalah nanti pada saat listrik padam, palang pintu pada saat turun dia harus secara manual menaikkan palang pintunya. Tapi insya Allah itu bisa diatasi, mungkin tidak hanya di pos ini, di pos sebelahnya mungkin alat peralatan itu masih bisa kita backup sementara. Dan yang punya kasus seperti ini ada berapa pos perlintasan? Nah, dari pengadaan pos kemarin tuh sekitar ada 4 pos palang pintu yang alat impact-nya itu masih belum ada, tetapi tidak mengurangi keamanan terhadap pos palang, karena nanti kita bisa koordinasi antar pos yang ada, nanti meluncur ke pos yang merasa kesulitan. Dan kenapa tidak dilengkapi dengan genset? Nah, ini memang bukan kendala, karena faktor penganggaran kemarin terkait dengan refocusing juga, efisiensi. Nah, ini agak molor, mungkin insya Allah tahun-tahun PAK lah paling tidak nanti kita usahakan untuk pengadaan gensetnya. Dan kalau perlintasan sepeda yang tidak ada palang pintunya ada berapa, Dan? Nah, hari ini di Kabupaten Nganjuk dari 15 palang pintu yang sudah terbangun 14, tinggal sisa 1, yaitu di JPL 101 di Selorejo Bagor. 100 ya? JPL 100 di Selorejo Bagor. Pengecekan kembali dilakukan di perlintasan kereta api tanpa palang pintu di Desa Selorejo, Kecamatan Bagor, Nganjuk. Di Nganjuk ada sebanyak 23 jalur perlintasan kereta api yang terbagi sebanyak 8 jalur milik nasional dan provinsi dan 15 jalur milik Kabupaten Nganjuk. Dari 23 jalur perlintasan kereta api itu, hanya ada 1 yang belum berpalang pintu, yaitu di Desa Selorejo, Bagor, Nganjuk. Baik, kami bersama Dinas Perhubungan melaksanakan pengecekan perlintasan kereta api, baik yang berpalang pintu maupun yang belum berpalang pintu. Seperti kita ketahui, di Nganjuk sendiri ada 23 perlintasan, yang 8 itu miliknya nasional dan provinsi, sedangkan yang lainnya atau 15 itu miliknya Kabupaten Nganjuk. Kemudian dari 15 itu ada 1 yang belum berpalang pintu, dan tadi disampaikan oleh Pak Budi bahwa nanti insya Allah tahun ini akan dibangun. Kami menghimbau kepada warga masyarakat pada saat melintasi rel kereta api, baik berpalang pintu maupun yang belum berpalang pintu, agar senantiasa berhati-hati karena bahayanya cukup besar
keselamatan kita yang paling utama. Apa akan ada penjagaan dan ketika arus mudik di perlintasan tidak ada palang pintunya? Untuk tahun ini insya Allah nanti mendekati OP Ketupat Semeru 2025 mulai tanggal 23 ya Pak Budi. Insya Allah nanti kita upayakan untuk ada relawan yang berjaga di sini. Pada H-6 Lebaran, pihak polisi dan Dishub Nganjuk akan menyiapkan relawan yang berjaga di perlintasan tanpa palang pintu guna pengaturan lalu lintas. Ahmad Syarwani, JTV, Nganjuk.